Anggota LBH, kedok kejahatan di Indonesia akan terbongkar jika Verdi Sambo tidak dikawal ketat. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Salah seorang dari lembaga bantuan hukum yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan, sidang terdakwa Verdi Sambo merupakan fenomena baru. Seperti diketahui, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022, sidang perdana kasus pembunuhan berencana dan obstruction of justice kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dirinya mengatakan, jika Verdi Sambo tidak dijaga secara ketat saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka akan terbongkar kedok kejahatan di Indonesia. Itu bisa ada kemungkinan kenapa dia dijagain. Mungkin dia targetlah buat supaya gak dibuka kedok kejahatan di Indonesia ini dia megang banyak pasti. Makanya dijagain kayak gitu, ujar perwakilan LBH kepada Liputan 6com di PN Jakarta Selatan, Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022. Sebelumnya, LBH sempat mengatakan jika Verdi Sambo tidak dikawal, maka dia bisa dibunuh saat di jalan karena diduga ia memegang suatu rahasia. Karena mungkin dia, Sambo, memegang untuk dijagain begitu ada satu yang harus dijagain sama dia, rahasia yang dijaga sama dia, bahkan mungkin dia bisa jadi target untuk dibunuh. Kalau gak dijagain kayak gini, ini kan bisa dikembangkan dari dia sendiri, membuka yang lain, terang LBH. LBH juga mengatakan pengawalan Verdi Sambo yang ketat merupakan suatu fenomena baru. Alasannya, kata dia, kasus pembunuhan oleh orang biasa tidak sampai dikawal ketat. Seharusnya kalau kita lihat sidang-sidang orang-orang biasalah, gak perlu dijagain. Pembunuhan biasa gak perlu dijagain ya seekstra sampai berapa ratus personil yang jaga di sini. Itu fenomena, bukan hal biasa. Bener-bener bukan hal yang biasa. Ini tuh kayak ada emang nih kejahatan seperti kejahatan genosida, ucapnya. Menurut dia, biasanya akses menuju masjid di wilayah sekitar PN Jakarta Selatan, di mana harus melewati ruang tunggu tahanan tidak dijaga secara ketat. Namun pada hari ini tiba-tiba dijaga ketat karena ada Verdi Sambo. Untuk sampai ke depannya aja ya, saat ini sih kalau situasi seperti ini ya Sambo Putri dan kawan-kawan, itu emang kayak spesial lah. Karena kalau biasanya keluar masuk ya udah buat ngunjungi tahanan atau apa biasa-biasa aja, cuma sebatas hari itu aja, tapi kan saat ini ditutup, kata LBH. Ada ruangan lagi di balik pintu masuk dan itu tertutup banget, ada jendela tapi masih bisa kelihatan. Ada ruangan banyak, satu orang satu ruangan dipisah-pisah, tutup LBH. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim, Wahyu Iman Santosa memutuskan menunda persidangan kasus pembunuhan berencana dan obstruction of justice kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dengan terdakwa Verdi Sambo. Sidang Verdi Sambo akan dilanjutkan pada Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022 mendatang dengan agenda mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan tim kuasa hukum terdakwa. Sesuai dengan azas peradilan cepat, sederhana dan murah, maka, saya tentukan hari Kamis untuk pembacaan tanggapan, kata Wahyu saat sidang di PN Jakarta Selatan, Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Wahyu juga mengatakan, Majelis Hakim sekaligus akan membacakan putusan setelah pada persidangan Kamis mendatang. Putusan setelah ini dilakukan untuk menentukan apakah perkara ini dilanjutkan atau tidak. Kalau memang tidak siap maka kita akan lewatkan itu dan masuk putusan setelah Kamis jam 9.30 waktu Indonesia Barat, kata Hakim. Siap Yang Mulia, jawab JPU, dalam persidangan hari ini. JPU telah mendakwa Verdi Sambo dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 KUHP junto pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan,
dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebutnya. Sementara dalam dakwaan kedua obstruction of justice, Ferdy Sambo didakwa melanggar pasal 49 Junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan 233 KUHP Junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP. Timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, tutur jaksa. Sebelumnya, tim penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melalui kesempatan ini, setelah mendengar surat dakwaan yang disampaikan dan dibacakan pada tanggal 17 Oktober tahun 2022, hendak mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan tersebut, kata penasihat hukum Ferdy Sambo, di PN Jakarta Selatan, Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Arman menambahkan nota keberatan ini diajukan agar Ferdy Sambo mendapatkan keadilan dari persidangan ini. Ketentuan nota keberatan ini sesuai pasal 156 KUHP. Sebagaimana diketahui, kedudukan surat dakwaan merupakan titik tolak terpenting atau dasar pemeriksaan hakim dalam mencari kebenaran material, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim hanya dapat memutus dalam batas-batas peristiwa yang disampaikan dalam surat dakwaan atau tidak menyimpang dari hal-hal yang dikemukakan, ucap Arman. Penasihat hukum Ferdy Sambo lainnya, Sarmauli Simangunsong mengatakan nota keberatan itu juga diajukan karena pihaknya menilai JPU tidak cermat dalam mengurai peristiwa pada surat dakwaan tersebut. JPU tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli tahun 2022, kata Sarmauli. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.